Kisah Ulul Azmi, Nabi Ibrahim alaihissalam, teladan Ulul Azmi sepanjang masa. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari 5 nabi yang diberi gelar Ulul Azmi, yakni gelar bagi para rasul yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menghadapi ujian dan cobaan. Gelar ini diberikan atas ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan perjuangan yang tak tergoyahkan dalam menegakkan tauhid. Kisah perjuangan hidup Nabi Ibrahim tidak hanya menjadi pelajaran iman bagi umat Islam, tetapi juga bagi agama-agama samawi lainnya. Untuk itu, mari kita saksikan bersama perjalanan hidup dan dakwah serta ujian beliau hingga mendapat gelar Ulul Azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di lingkungan masyarakat Babilonia atau wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Irak. Ketika itu, kaumnya syarat dengan penyembahan berhala. Bahkan ayahnya sendiri, yakni Azar, adalah seorang pembuat patung berhala. Sejak kecil, Nabi Ibrahim menunjukkan kecerdasan luar biasa dan mempertanyakan kepercayaan kaumnya yang menyembah benda-benda mati. Nabi Ibrahim tidak serta-merta menerima ajaran kaumnya. Ia merenung dan mencari kebenaran sejati. Ia pernah mengamati bintang, bulan, dan matahari, namun semuanya terbenam dan lenyap, sehingga beliau menyimpulkan bahwa Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang esa, yang tidak pernah mati atau lenyap. Setelah meyakini kebenaran tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berdakwah, menyeru pada kaumnya untuk meninggalkan berhala dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdebat dengan kaumnya dengan hujah yang sangat kuat dan logis. Firman Allah, "Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, 'Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.'" Seperti tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 74. Untuk membuktikan kebatilan berhala, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung sesembahan kaumnya. Ia hanya menyisakan satu patung terbesar dan menggantungkan kapak di lehernya. Ketika diadili, Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka bahwa patung besar itulah yang telah menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Hal ini sebetulnya telah membuka logika kaumnya tentang ketidakberdayaan berhala. Namun karena dakwah dan aksinya menghancurkan berhala tersebut, Nabi Ibrahim pun dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Mereka membuat api yang sangat besar. Meski demikian, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, api itu tidak membakar Nabi Ibrahim sedikit pun. Firman Allah, "Kami berfirman, 'Hai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim.'" Seperti tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Ini membuktikan keimanan dan keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak gentar dalam menghadapi kematian demi tegaknya kebenaran. Tapi kaumnya tetap saja ingkar, sehingga Nabi Ibrahim memutuskan untuk hijrah ke negeri Syam, Palestina, dan Mesir. Hijrah ini menunjukkan sebuah pengorbanan besar, karena beliau harus meninggalkan tanah kelahiran dan keluarganya demi menyelamatkan iman. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ibrahim juga diuji dengan belum dikaruniai anak meski telah berusia lanjut. Akhirnya, melalui istrinya Hajar, lahirlah Nabi Ismail. Sedangkan dari istrinya Sarah, lahirlah Nabi Ishak. Namun, ujian paling berat yang menunjukkan keteguhan ulul azmi Nabi Ibrahim adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak kesayangannya, Ismail. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Ibrahim siap melaksanakan perintah tersebut. Dan Ismail sendiri pun taat dan bersedia. Meski begitu, sebelum penyembelihan terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan seekor domba sebagai bentuk ujian keimanan yang telah berhasil dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Firman Allah, "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
Seperti tertulis dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 106. Tentu saja ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian yang dialami Nabi Ibrahim di sepanjang perjalanan dakwahnya telah membuat beliau akhirnya menyandang gelar Ulul Azmi. Semua itu tidak lain karena keteguhan iman sang Nabi. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak goyah walaupun harus dihadapkan pada ancaman kematian demi tegaknya tauhid. Selain itu, Nabi Ibrahim juga memiliki kesabaran yang luar biasa. Ini dapat terlihat ketika beliau berdakwah, melakukan hijrah, menanti keturunan, dan tentunya menerima perintah Allah yang berat. Tidak hanya itu, keikhlasan yang dimiliki Nabi Ibrahim sangatlah total. Beliau selalu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada keinginan pribadi. Nabi Ibrahim juga dikenal selalu melaksanakan dakwah tanpa lelah dengan menyerukan agar umat manusia bertauhid hanya kepada Allah. Dan tentu saja pengorbanan Nabi Ibrahim sungguh mulia. Beliau bersedia pergi meninggalkan keluarga, tanah kelahiran, dan bahkan siap mengorbankan anaknya demi ketaatannya pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, maka ada beberapa pesan moral yang sangat penting yang dapat kita jadikan contoh dan pelajaran bagi kehidupan kita semua, yaitu yang pertama adalah tauhid merupakan pondasi utama kehidupan. Tentu saja kita harus yakin dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan bukan kepada yang lain. Lalu yang kedua adalah kesabaran dalam menghadapi ujian yang merupakan kunci sukses dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah dakwah harus dilakukan dengan hikmah, kesabaran, dan keteguhan. Yang keempat adalah pengorbanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan berbuah kemuliaan. Dan yang terakhir adalah selalu mengutamakan perintah Allah di atas segala sesuatunya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tentu mengajarkan kita bahwa perjuangan dalam menegakkan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Ini membutuhkan kesabaran, keberanian, dan keikhlasan tingkat tinggi. Sebab itulah beliau diangkat sebagai salah satu ulul azmi, yakni sosok panutan dalam segala zaman. Warisan spiritualnya terus hidup dalam syariat Islam hingga hari ini. Dan semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi dapat menginspirasi kita semua untuk selalu beriman dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.